Oke, para sahabat sekalian, untuk bagian 2-nya ini, ya, sesi 2 atau part 2-nya ini, saya kira kawan-kawan sudah memahami karena sudah menonton di bagian 1 atau di part 1-nya. Nah, kita masuk saja di Google Classroom. Kemudian, sahabat sekalian, kita akan coba ya masuk ke kelas ini, masih kelas 10 MIPA dari Mr. Abdul ya. Ya, jadi kita klik ikonnya itu tadi. Kalau bingung saya ulangi lagi ya. Ini kan ada ini 10 MIPA Mr. Abdul, kita klik. Nah, kita tahu di sini ada 10 maaf, ada 3 orang siswa. Nah, ini pengajarnya namanya. Nah, ini kebetulan karena ini disesuaikan email ya, jadi emailnya namanya apa yang pertama, jadi yang tampil itu. Nah, ini siswanya nih ada 3, jadi ini juga saya bikin secara saja ya, acak saja. Saya bikinkan 3 email dan ini saya masukkan semuanya. Oke, kembali lagi. Nah, ini untuk mengetahui jumlah siswa yang sudah join di kelas kita itu bisa dilihat di bawah itu, di bawah tulisan 10 MIPA Mr. Abdul. Nah, itu kalau misalnya ada berapa siswa yang sudah mendaftar atau join, maka di situ akan tampil angkanya. Nah, tentu saja ini didahului dengan sahabat-sahabat guru sekalian itu mengirimkan kode ya. Kode yang ini tadi ini ya, saya ulangi lagi, ini yang ada tulisan umum nih, kode kelas. Nah, ini dikirimkan dulu, bisa lewat WA, bisa lewat email juga, diundang lewat email juga bisa. Nah, itu siswa harus memasukkan kode itu lalu klik join. Nah, itu nanti saya akan bahas itu di siswa ya. Saya perkirakan ceritanya ini adalah siswa sudah ada yang join ya. Oke, karena ini cuma contoh saja, jadi cuma ada tiga siswa aja ceritanya nih. Oke, kemudian kita akan lihat di forum. Nah, ada forum ya, ada tugas kelas, ada anggota. Jadi kita ke forum. Nah, forum ini bisa dilihat oleh seluruh siswa atau oleh sebagian siswa. Misalnya kita mau yang melihat itu cuma 1 orang siswa aja atau 2 orang siswa aja, maka itu bisa diatur. Nah, itu lihat, saya klik di bagian bagikan dengan kelas. Misalnya ini contoh saja, bacalah misalnya ya, bacalah banner atau poster lah. Masa banner dibaca? Oh iya, banner biasanya ada juga tulisannya ya. Bacalah poster berikut. Nah, misalnya ini contoh saja. Oke. Nah, ini ada tulisan semua siswa. Nah, berarti semua siswa ini akan dapat membaca kiriman kita. Nah, ini ada di centang paling atas semua siswa nih. Misalnya pengen cepat ya, dicentang saja, cek langsung kena. Akan tetapi kalau kita misalnya pengen si ini saja yang membaca, si Amina misalnya, cukup klik saja Amina. Kalau misalnya kita pengen Amina dan Eko, maka kita klik juga Amina Eko. Jadi si Seman ini nggak bisa membaca. Nah, oke ya, seperti itu caranya. Kita anggap aja kita klik semuanya. Nah,
Oke, kita kembali. Nah, coba dilihat di pojok kanan atas. Nah, ini ada tanda klip ya, ada tanda ujung panah ya itu ya, dan ada tanda titik 3. Oke, coba kita lihat yang itu attach itu ya, lambang attach. Diklik itu nanti akan kita bisa melampirkan apa yang mau kita lampirkan di yang kita share tadi. Misalnya itu tersimpan di Google Drive. Nah, bisa ini bisa diklik. Nah, di Google Drive misalnya. Apa gitu. Nah, kan bisa dibagi. Bisa diambil di sana. Misalnya kita ngambil dari link. Nah, dari file, dari ambil foto, rekam video, langsung juga bisa. Nah, coba kita, kalau bagusnya sih kita persiapkan dulu filenya ya. Kita coba file. Nah, kita punya file apa saja misalnya. Oke, anggap saja kita punya file ini. Nah, loading. Nah, kalau sudah seperti ini, ya ini coba diklik yang 3 itu, titik 3. Jadwalkan, simpan draft, hapus draft, kirim, masukkan ke Google. Nah, coba misalnya dijadwalkan. Nah, ini jadwalkan itu kita pengen misalnya tanggal berapa, jam berapa, seperti itu. Nah, akan tetapi kalau kita tidak pingin, kita bisa misalnya mau disimpan dulu nanti aja misalnya. Simpan draft. Hapus draft itu menghapus draft kita itu ya. Mudah aja saya kira. Nah, ini kita coba enggak menjadwalkan. Langsung saja. Langsung kita klik yang tanda ujung panah itu. Nah, jadi dengan seperti ini, para sahabat-sahabat guru sekalian, kita bisa mengirim tugas dengan cepat ya, atau mengirim instruksi dengan cepat. Nah, ini seperti ini. Nah, bacalah Hamizan Pra ini maksudnya adalah Mr. Abdul tadi ya. Nah, karena ini beda nama, beda email. Nah, beda namanya yang ini ya, gurunya ini dengan nama email. Nah, seperti ini. Nah, nanti siswa juga akan melihat seperti ini tampilannya. Bacalah poster berikut. Poster apa sih? Bisa diklik oleh siswa. Oh, poster ini. Nah, seperti itu. Nah, siswa juga bisa mengomen kalau memang diizinkan komennya. Seperti yang part 1 itu, part 1 itu kan seperti itu ya. Bisa disetting, siswa bisa mengkomen atau tidak. Nah, seperti itu. Dan kemudian ini mengenai anggota dulu. Nanti untuk tugas kelas ini berarti ke part selanjutnya karena agak panjang sedikit. Nah, anggota. Kita ke anggota. Saya ulangi lagi ya. Ini bisa klik ikonnya, bannernya yang di atas itu, headernya yang di atas itu. Ya, klik anggota. Nah, anggota itu bisa ditambahkan baik pengajar atau tutor atau guru, dosen. Nah, ataupun siswa. Misalnya kita pengajarnya mau ditambah. Dalam satu kelas ada boleh satu kolaborasi ya, lebih dari satu guru. Klik ikonnya, undang dia. Nah, lewat email. Misalnya emailnya misalnya ya, Yeni Seri. Misalnya saja ini at apa? gmail.com. Nah, seperti itu.
Selesai, tambahkan lagi penerima atau enggak. Nah, kalau sudah cukup, diundang saja. Ya, klik tadi undang gitu, klik undang. Diklik undangnya kayak gitu ya. Nah, oke, seperti itu cara mengundang guru. Cara mengundang siswa juga sama seperti itu. Ya, siswa, ya, nama emailnya apa? Emailnya misalnya Bu Gem. Apa misalnya? Bla 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 bla, misalnya gmail.com misalnya. Oke, langsung mau ditambahkan lagi bisa apa lagi itu ya, bisa ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kirim undang kan seperti itu. Mudah ya. Nah, ini untuk menambahkan siswa atau anggota di kelas kita. Nah, di kelas kita ini kita bisa melihat, kita anggap saja ya, ini kita klik Seman. Nah, ini nama siswanya ini Seman. Coba kita ada icon-iconnya di atas itu ya. Nah, misalnya ini ada icon email, ada icon surat nih. Nah, kepada ini bisa ini kita membuat pesan lah gitu. Di sini apalah gitu. Secara pribadi ya. Ini bisa. Kemajuan Semantep. Seman ini anggap aja ini nama siswa. Ya. Atau kita pilih nama siswa yang lain saja, si Eko aja. Nah, Eko. Nah, ini kemajuan Eko Paringin dalam kelas 10 MIPA ini seperti apa. Nah, misalnya si Eko anak yang kadang tidak mengerjakan tugas, misalnya ini apalah. Nah, ini apa aja pesan-pesannya gitu, bisa dikirimkan ke siswa tersebut gitu. Nah, kemudian ini apa lagi nih? Nah, ini ada diserahkan, dikembalikan, tidak ada. Ini kalau apa ya, caranya itu ini mengenai penugasan. Kan ada tugas itu sudah diserahkan, sudah dikembalikan, sudah dinilai, itu kan nanti ada. Nah, ini nonaktifkan. Nah, ini kalau misalnya kita mau menonaktifkan si Eko tadi. Nah, segarkan, kirim masukkan ke Google nih, nggak usah. Ini refresh, ya, segarkan. Oke. Itu dulu ya untuk pembahasan ini ya mengenai forum dan anggota. Jadi nanti video part 3-nya atau bagian 3-nya nanti kita akan membahas tentang tugas kelas, bagaimana kita memberikan tugas-tugas. Nah, bukan hanya sharing materi saja tetapi langsung ke penugasan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di part 3. Thank you. Wassalamualaikum.